Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Di video kali ini kami akan berbagi tips hindari penggunaan micin dengan cara ini. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV, bersama saya Samsul. Penggunaan micin itu untuk memupuk tanaman. Selain micin bermanfaat bagi tanaman, tapi sebenarnya kalau kita penggunaannya secara asal-asalan atau secara ngawur, itu berdampak negatif ya pada tanaman. Karena kenapa? Semuanya itu yang berlebihan kan ya tidak baik ya teman-teman. Jadi meskipun itu sesuatu yang bermanfaat, tapi kita menggunakannya secara berlebihan kan ya juga tidak baik ya. Sebelumnya kan sudah ada video ya, beragam manfaat micin untuk kesehatan sudah ada. Kalau teman-teman belum nonton, silakan ditonton ya. Saya cantumkan linknya di deskripsi. Kali ini kami akan sedikit membahas hindari penggunaan micin dengan cara diantaranya adalah jangan terlalu sering ya teman-teman. Mentang-mentang micin berguna untuk pupuk alternatif dan untuk bisa menyuburkan tanaman, kita setiap hari memberikan micin kepada tanaman, itu pun tanpa takaran yang khusus ya. Kebanyakan pemula itu kesalahannya di sini teman-teman. Kebanyakan pemula itu kesalahannya di sini. Kami kan tidak pernah membagikan ya. Ini kan beda ya teman-teman. Kami tidak pernah membagikan. Cara aplikasi micin itu 1 sendok makan ya. Perlu digarisbawahi. Saya pernah membuat video itu hanya 1 pucuk sendok makan, itu kira-kira 1 sendok teh ya. Ini kan beda ya. Ini sendok makan dan ini sendok teh. Jadi kita harus jeli ya cara membedakan sendok makan dan sendok teh. Ini kan sendok teh ya di kiri ini. Jadi yang benar itu 1 liter air. Ini 1 liter ya. 1 liter air diberikan micin kira-kira 1 sendok teh. Ingat ya teman-teman, 1 sendok teh begini ya. Kita aduk sampai larut. Itu pun ini 1 liter ini tidak kita siramkan untuk 1 pot ini ya teman-teman. Ini kita bagi menjadi beberapa tanaman ya. Idealnya itu adalah per pot atau 1 tanaman itu 1 cangkir ya, dikira-kira ya penyiramannya. Kira-kira begini ya. Ini kan pot pertama ya, kita kira-kira kita kasih sekitar 1 cangkir ya. Ini juga kita kasih 1 cangkir. Ini juga tanaman jeruk purut juga kita kasih kira-kira 1 cangkir. Ini juga tabu lampot jeruk bali juga kita kasih kira-kira 1 cangkir. Ini tanaman tabu lampot jambu biji juga kita kasih kita kasih 1 cingkir juga ya. Maaf ya teman-teman, agak tidak enak badan jadi suaranya agak serak ya, mohon maaf ya bila tidak nyaman. Ini juga jambu air, sisanya tadi kita siramkan ya. Jadi
1 liter itu bisa kita bagi menjadi sekitar 5 pohon ya. Jadi hindari penggunaan micin itu secara berlebihan ya. Dan yang jangan diberikan kepada tanaman itu secara ditabur ya. Mohon dihindari secara ditabur karena micin itu bisa menyebabkan oksidasi pada tanaman. Jadi bukannya tanaman malah subur, maka akan mati bila kita menaburkan micin ini. Misalnya ini micin kita kasih 1 sendok makan ya, terus kita langsung taburkan ke area pot ini, ya micin tidak akan subur teman-teman, malah kelama-lamaan akan akarnya busuk dan juga lama-kelamaan juga akan mati. Penggunaannya itu yang ideal itu adalah cukup 1 minggu 1 kali ya. Saya ulangi, cukup 1 minggu 1 kali. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya manfaatnya itu akan hilang, maka akan menjadi racun ya. Logikanya kan kayak gini ya teman-teman, kalau kita minum obat sakit kepala misalnya dosisnya itu 50 mg, terus kita minum kira-kira 150 mg ya, bukannya sakit kepala reda ya, malah akan berakibat fatal ya. Karena kan ya overdosis ya, begitu kira-kira ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya dalam penggunaan micin. Kalau menurut pengalaman dan yang kami terapkan kepada tanaman itu lebih baik micin itu dilarutkan ke dalam air ya, jangan ditaburkan langsung kepada area perakaran tanaman. Lebih baik dilarutkan. Interval pemberian itu hanya cukup 1 minggu 1 kali ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau per pot per tanaman kayak gitu ya, itu cukup 1 cangkir. Dan jangan terlalu banyak ya, mentang-mentang micin bermanfaat. Ini air 1 liter, terus kita kasih 1 sendok makan, terus kita langsung kita siramkan ke pot ini semuanya 1 liter. Waduh ya. Ya kasihan tanamannya ya teman-teman, bisa overdosis. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi poin yang utama adalah jangan menggunakan micin secara berlebihan dan terus-menerus setiap hari. Poin yang kedua, jangan gunakan micin dengan cara ditabur. Poin yang ketiga, jangan terlalu jenuh. Jangan terlalu, misalnya jenuh itu kan kebanyakan itu ya teman-teman. Jadi penyiramannya itu jangan terlalu jenuh. Dan itulah ya poin-poin 3 yang paling penting kita hindari dalam penggunaan micin. Semoga bisa membantu ya. Karena kemarin ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok tanaman hias saya kasihkan micin kok malah mati?" Terus saya tanya, "Bagaimana Kak cara Anda memberi micin kepada tanaman?" Katanya itu 1 sendok makan ini micin ini langsung ditabur ke area perakaran. Waduh, ya mohon maaf Kak, kami kan tidak pernah membagikan tips atau sharing ya cara penggunaan micin secara ditabur. Dan katanya kalau dilarutkan ke dalam air itu 1 liter itu dibagi menjadi 2 tanaman. Ini misalnya ini dibagi menjadi 2, 1 liternya, jadi ini setengah liter, ini setengah liter ya. Itu ya kemungkinan teman-teman. Jadi mohon maaf ya kakak, jadi kita harus bijak ya untuk menggunakan micin. Micin kan mengandung
monosodium glutamat ya, atau tinggi unsur natrium. Fungsinya itu adalah memperkuat akar, juga membuat daun itu lebih hijau ini ya, karena juga ada unsur nitrogen. Juga masih banyak ya lagi manfaat micin untuk tanaman. Juga nantinya kalau tanaman kita yang kita beri micin itu berbuah, itu biasanya lebih manis dan lebih berbobot. Begitu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya ya. Bila ini bermanfaat, mohon di-share dan like ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf video kami masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.